Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sadam Akbar Suradi, peserta Latsar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 dengan jabatan Operator Komunikasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Ternate. Saya tergabung di Angkatan 8 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping dari manajemen ASN. Baik, manajemen ASN adalah tata kelola atau pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 3 pembahasan pokok pada manajemen ASN, yaitu pertama, kedudukan peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. ASN sendiri terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN sendiri sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Adapun peran dari seorang ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Dari profesi ini ada hak dan kewajiban yang diperoleh oleh seorang ASN. Yang pertama, hak ASN meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Selain hak-hak tersebut, tentu ada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang ASN. Beberapa di antaranya itu setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian, kode etik dan perilaku ASN. Kode etik dan perilaku ASN merupakan acuan bagi seorang ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri, seperti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Berikutnya, dalam manajemen ASN diterapkan sistem merit. Untuk mendapatkan ASN yang produktif, efektif, dan efisien diperlukan sebuah sistem pengelolaan yang dapat memberikan jaminan, keamanan, dan kenyamanan bagi setiap individu dalam bekerja. Adapun dasar dari pelaksanaan sistem merit meliputi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan wajar, dengan tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Kemudian, adapun lembaga-lembaga yang menjamin keberlangsungan sistem merit, yang pertama adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Yang kedua adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayagunaan aparatur negara.
yang saat ini kita kenal dengan Kemenpan RB. Kemudian manfaat dari penerapan sistem merit ini, yang pertama, bagi organisasi itu sendiri, dengan adanya sistem merit ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam setiap sektor publik. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Berikutnya adalah mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama adalah manajemen PNS dan P3K yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan PNS dan P3K, pengangkatan dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian bagi PNS, dan ada pemutusan hubungan kerja untuk P3K, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian ada pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah, pergantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Kemudian ada organisasi dari ASN. Organisasi dari ASN yaitu Korps Pegawai Republik Indonesia yang melakukan pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Kemudian memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode etik perilaku, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya. Kemudian sistem informasi ASN. Sistem informasi ini diselenggarakan secara nasional dan terintegritas antar instansi pemerintah yang wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem. Dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa di ASN, sengketa diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding secara administratif. Keberatan diajukan secara tertulis dengan memuat alasan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Sementara banding diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Itulah tadi mind mapping dari manajemen ASN yang telah saya pelajari, baik secara sinkronus maupun secara asinkronus, di mana dari kedua sistem pembelajaran ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya mungkin pada sistem sinkronus memiliki kelebihan akan ada interaksi, sesi tanya jawab dengan mentor, akan lebih komunikatif dalam sistem pelajaran. Namun kekurangannya, sistem atau waktu pembelajaran sangat terbatas, yaitu dibatasi dengan jam pelajaran yang mungkin hanya sekitar 45 menit pada satu jam pelajarannya. Kemudian dengan sistem asinkronus atau belajar mandiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah fleksibilitas dalam pengaksesannya sehingga tidak mengganggu jam kerja. Namun adapun kekurangannya, terkadang ada materi yang sulit dimengerti, tidak ada tempat untuk bertanya. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal harus ada kolaborasi antara sistem sinkronus dan asinkronus.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.